Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Sehat? Bahagia? Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya juga ya pemirsa. Dan senang sekali saya Maria Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa di PTV Show. Ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ini ada dari Kompak. Penasaran ya, apa sih Kompak itu? Nanti langsung aja tanya sama narasumber saya ya pemirsa ya. Sudah bersama dengan saya kali ini ada Kak Friska Audia R. Sitamara. Halo. Halo Kak Friska, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Itulah kenapa kita bisa bergabung di sini ya. Betul. Walaupun pandemi kayak gini kita harus tetap semangat. Tapi kayaknya pandemi ini Masya Allah kenapa panjang banget ya. Kamu gimana pendapatan nih mengenai pandemi? Pandemi ini ya mungkin semua orang juga ngerasa apa ya, kayak istilahnya capek dengan Bener. kondisi yang kayak gini kan, Iya. harus jaga jarak. Aku juga udah lelah banget loh, bener. Cuma ya itu balik lagi kita harus tetap patuhi protokol kesehatan Betul. kan. Gitu sih. Tapi rindu liburan gak sih? Banget. Semua orang. Kayaknya kalau aku lagi telepon-teleponan sama kawan semuanya kangen liburan. Angkat telepon kangen liburan, baca WhatsApp isinya kangen liburan. Ya nggak apa-apa lah ya, sekarang kita curhat-curhatan dulu kalau kita kangen. Nanti kalau misalnya udah waktunya liburan jangan lupa ajak-ajak gitu kan. Oke, Kak Friska, senang banget ini bisa bergabung di sini. Terima kasih sudah hadir gitu ya. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang Kompak, di mana ini jadi satu wadahnya Kak Friska juga. Sebenarnya apa sih Kompak itu? Oke, jadi sebenarnya bukan Kompak aja nih Kak namanya, Kompak Jakarta. Kompak Jakarta. Ada Jakartanya di belakangnya, karena ada Kompak di Batam juga kan. Nah kebetulan aku di sini mewakili Kompak Jakarta. Siap. Jadi Kompak Jakarta itu dibentuk dari tahun 2011, dibentuk oleh Ekpat Indonesia. Awalnya itu salah satu NGO yang bergerak di bidang anti kekerasan seksual komersial anak. Jadi pada tahun itu Ekpat Indonesia merasa butuh ada wadah nih untuk yang mewadahi orang-orang yang punya ketertarikan isu ini gitu. Apalagi ini kan anak muda ya, jadi bisa lebih nge-reach anak-anak gitu, karena ini concernnya di anak-anak. Jadi butuh peran orang muda lebih yang lebih bisa mendekatkan diri ke anak-anak gitu loh. Karena kadang-kadang kan kalau orang tua jadi merasa kalau anak-anak kayak udah takut duluan, nggak akan bisa dideketin deh. Iya bener ya. Ya ini di rumah juga ketemu kalau orang tua sih. Iya bener, jadi kayak peran anak muda tuh jadi lebih kayak semacam teman lah gitu. Jadi walaupun ini isunya cukup bisa dibilang sensitif ya, tapi karena ini ada anak muda, jadi anak-anak tuh nggak terlalu takut gitu loh dengan untuk membicarakan isu-isu ini gitu. Ini udah lama banget ya, dari 2011. 2011. Tapi aku karena walaupun udah lama aku tetap pengen tahu kenapa kemudian sampai ada yang namanya Kompak Jakarta. Kompak Jakarta dari 2011. Ini sekarang udah batch keempat kalau aku tidak salah ya. Kalau aku pribadi dari tahun 2017. Kalau aku dengar ceritanya sih gitu ya. Kompak Jakarta itu awalnya dibentuk oleh Ekpat Indonesia gitu. Karena masih merasa butuh ada kondisi gitu. apa saat itu? Karena gini kan, isu kita ini cukup sensitif ya. Kayak yang tadi aku bilang. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau nge-reach anak-anak, butuh nih peran yang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh nih antara anak-anak dengan orang tua. Oh masih ada peran anak muda nih yang bisa lebih mendekatkan diri gitu ke anak-anak, yang lebih friendly gitu. Kayak gitu. Jadi kita kayak anak-anak usia berapa sih kalau ini isu ini? Kalau yang untuk yang bergabung di Kompak Jakarta sendiri itu 16 sampai 24 tahun. Yang punya isu ketertarikan isu ini ya, tentang eksploitasi seksual komersial anak gitu. Serem banget ya pemirsa ya. Ini mau kita lanjutin atau enggak nih? Takut menemukan fakta-fakta baru gitu, udah ketakutan duluan karena kayaknya bakalan ini cukup menurut aku cukup serem gitu ya. Denger namanya aja kalau bukan dibawainnya sama Kak Friska, kayaknya aku udah ini serius banget, kita lagi ada di podcast atau di pengadilan. tapi bener gitu ya, untuk kemudian melibatkan anak-anak muda. Ini adalah satu cara yang menurutku juga cukup tepat sekali gitu ya. Tapi kalau Kak Friska sendiri akhirnya bisa bergabung begitu di Kompak. Kamu berarti punya ketertarikan isu gitu ya. Ini kan salah satu yang tadi kamu kasih garis bawahi gitu ya. Apa yang bikin kamu tertarik untuk digabung di Kompak itu? Kalau aku pribadi ya, memiliki ketertarikan
apa namanya di isu anak-anak ya, apalagi kebetulan aku kuliah di kriminologi, jadi apa namanya Baik, saya begini agak dulu ya, seneng banget. agak relate dengan Betul. isu yang diangkat oleh Kompak Jakarta gitu. Jadi aku bisa kayak semacam mengimplementasikan Betul. apa yang udah aku pelajarin dan melihat langsung nih kenyataannya gimana sih di lapangan gitu. Jadi di Kompak Jakarta ini benar-benar kayak wadah yang satu bisa menyalurkan apa yang menjadi interest kita, Betul. kedua juga kita bisa sekaligus belajar di sana gitu di Kompak Jakarta gitu. Oke, tapi kalau untuk kayak pengalaman pribadi terhadap isu yang menjadi concern dari Kak Friska sendiri ada nggak? Pengalaman pribadi ya, Mungkin maksudnya- yang membawa akhirnya mirip-mirip nih ya terkait dengan isu-isu kekerasan, mungkin itu bukan kekerasan seksual, kekerasan mental atau apa yang kemudian bisa apa ya membangun chemistry gitu Kak Friska dengan Kompak ini. Kalau untuk merasakan secara langsung gimana kasus itu terjadi ya di aku pribadi, aku nggak pernah. Tapi Alhamdulillah ya. alhamdulillah, cuma karena kuliah aku sangat dekat dengan isu-isu Betul. seperti itu, jadi kayak ada semacam ketertarikan khusus gitu loh yang membawa aku kayak, oh ini Kompak Jakarta ini menarik sekali gitu loh. Jadi bukan cuma apa namanya organisasi yang bukan banyak ya di luar sana organisasi yang kayak prokernya apa kita nggak tahu gitu ya. Nah kalau di Kompak Jakarta ini prokernya jelas dan tujuannya juga baik sekali gitu ya. Maksudnya bermanfaat lah untuk orang-orang sekitar. Apalagi kalau isu ini, isu yang bisa dikatakan cukup sensitif ini, orang-orang masih belum terlalu aware ya, Betul. belum terlalu tahu ini emang ada nih isu-isu yang kayak gini. Nah, gitu itu kan. saya mau tanyain sebenarnya, ya kan? Artinya itu kalau sudah ada komunitas ya, ada wadahnya, berarti sebenarnya isu itu cukup penting. Betul. Dan sampai dibuat seperti itu, saya yakin karena isu itu ada, tapi seolah tidak ada gitu, ya kan? Ini menurut nalar saya gitu ya. Dan kemudian saya jadi mau tanya juga, apakah memang ketika Kak Friska bergabung di Kompak, benar-benar menemukan contoh-contoh kasus para korban gimana? Aku bergabung dari 2017 sampai Oke. sekarang ini banyak sekali kasus yang aku temuin ya Kak ya. Bahkan aku juga dengar cerita dari teman-teman sebelumnya juga banyak sekali kasus yang semacam ini gitu, yang kadang-kadang juga nggak muncul di permukaan Yes. gitu, nggak kelihatan gitu karena isu ini kan berkaitan dengan seksual gitu ya. Jadi orang-orang tuh kadang untuk menceritakannya aja takut gitu. Betul. Karena mindset di orang luar sana kalau misalnya kita menjadi korban apa ya, ada semacam aib tersendiri gitu loh. Padahal kan enggak kan. Jadi mungkin orang-orang tuh banyak yang takut untuk bercerita gitu. Jadi banyak sekali yang enggak kedengaran keluar, tapi sebenarnya itu sangat apa ya, cukup memprihatinkan gitu loh. Ada gitu loh. Ada kasus yang seperti ini sebenarnya gitu. Baik, itu ditemukan karena rasa takut untuk menceritakan dalam tanda kutip aib mereka, ya gitu ya, karena memang dianggap aib itu bagi para korban, atau banyaknya ancaman Eh, sehingga mereka tidak bisa bersuara. Kalau aku pribadi sih belum pernah mendengar ya ada ancaman yang mereka terima. Tapi biasanya kalau yang aku pernah dengar-dengar para pelaku kekerasan seksual itu juga suka mengancam gitu. Mengancamnya ini mungkin nggak secara langsung yang kayak gimana sih mengancam yang Secara verbal gitu loh, karena biasanya kasus-kasus ini tuh dilakukan oleh pelaku yang apa ya, cukup dekat dengan anak itu. Mereka tahu bagaimana meng-approach anak itu. Baik. Itu bisa juga terjadi oleh apa namanya, pelaku-pelaku yang apa ya, bisa dikatakan punya citra yang baik gitu. Ada kayak kita pernah dengar berita kan, Yes, kayak banyak. pelaku Saya pelecehan itu dari justru gurunya, Yep. justru dari orang tuanya sendiri gitu. Mereka kan punya citra bukan yang orang baik yang ya. tidak mendapatkan banyak informasi gitu ya, bukan Iya, orang yang betul. tidak mendapatkan informasi atau Betul. orang yang tidak punya ilmu gitu ya, Betul, tapi ha-ha. mereka yang tahu sebenarnya. Iya, jadi mungkin cara mereka apa namanya tadi mengancamnya itu juga bermacam-macam. Mungkin ya secara beneran yang mengancam, atau mungkin pakai cara mengancam yang lebih halus gitu. Karena kan anak-anak juga apa namanya, mengolah informasi masih belum sematang orang dewasa ya. Jadi mungkin mereka nggak tahu kalau sebenarnya tuh mereka sedang diancam gitu. Oh yes. Jadi ya benar. Kadang-kadang gitu. mereka bahkan nggak tahu kalau mereka sedang dilecehkan. Iya, betul sekali gitu. Jadi Ini yang makin parah gitu ya. Satu, mereka belum tahu tentang informasi itu. Betul. Kedua, mereka juga kadang juga untuk takut gitu menceritakan. Apalagi kalau stigma di luar Betul. sana ya, menganggap kalau korban pelecehan itu aib lah. Padahal enggak gitu loh. Kayak semua orang tuh punya hak yang sama untuk terlindungi dan dilindungi gitu.
Oke, bicara terlindungi dan dilindungi gitu ya. Itu nampaknya kita saya yakin kita bisa berbicara itu dengan sangat mudah, tapi untuk para korban saya rasa memang itu adalah satu hal yang sulit. Mereka bahkan sangat. ya karena mereka bukan hanya takut, mereka bukan hanya malu, tapi mereka khawatir kembali kecewa. Artinya mendapatkan satu tempat yang mereka anggap bisa melindungi mereka, justru sebaliknya. Nah, bagaimana kemudian Kompak meyakinkan kepada ini karena kan gini, ini kan kita awalnya dibentuk oleh Ekpat Indonesia kan. Mungkin itu pada saat itu ya mungkin ada Ekpat Indonesia merasa butuh peran anak muda nih, karena kita bisa lebih meng-approach anak-anak ya. Kayak kita kalau di Kompak pribadi sih ada program namanya Kakak Curhat. Itu anak-anak atau orang muda bisa curhat ke kita tanpa rasa khawatir akan masalahnya disebarkan, kasusnya disebarluaskan, itu enggak. Jadi kayak kita lebih menjadi teman gitu loh untuk mereka gitu. Boleh curhat ke kita. Nanti kalau udah cukup butuh penanganan yang lebih serius, baru nanti kita bisa bawa ke Ekpat Indonesia untuk ditindaklanjuti gitu. Oke, itu pun harus berdasarkan persetujuan lagi-lagi begitu ya. Betul. Kalau memang kemudian dalam tanda kutip pemirsa para korban hanya membutuhkan tadi seperti pendamping atau orang yang bisa kembali dipercaya, pun Kompak Jakarta bisa menjadi teman Anda. Dan kita masih akan ngobrol lagi tentang Kompak Jakarta, tetap bersama dengan kami di PTV Show.